Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatul Rizkia, bisa dipanggil Iza dengan NIM 0557974436 dengan prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Kalau kita lihat dari perjalanan sejarahnya, Pancasila bukan cuma dasar negara, tetapi juga cerminan dari perjuangan dan cara berpikir bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan, yang dimana nilai-nilainya terus hidup dan menyesuaikan dengan tantangan zaman. Pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1949, Pancasila menjadi pedoman utama untuk menyatukan bangsa yang baru berdiri. Saat itu, Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan dan mencari bentuk pemerintahan yang stabil. Nilai persatuan dalam Pancasila benar-benar terasa penting karena bangsa kita terdiri dari banyak suku, agama, dan budaya. Ketika Republik Indonesia Serikat atau biasa disingkat dengan sebutan RIS terbentuk pada tahun 1949, bentuk negara sempat berubah menjadi negara federal. Akan tetapi rakyat Indonesia lebih memilih bersatu dalam satu kesatuan, dan Pancasila kembali menjadi dasar pemersatu bangsa. Dari sini kita bisa belajar kalau semangat kebersamaan jauh lebih kuat dari kepentingan daerah atau golongan. Pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965, Pancasila dikaitkan dengan ide Nasakom atau biasa disebut nasionalisme, agama, dan komunisme. Walau tujuannya menyatukan, akhirnya malah memunculkan konflik politik. Ini jadi pelajaran penting bahwa Pancasila harus dijaga supaya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Pada masa era Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, Pancasila sangat sering dikampanyekan lewat program P4, tapi sayangnya pengalamannya sering bersifat formalitas. Sedangkan di masa reformasi sampai sekarang, Pancasila kembali ditekankan sebagai pedoman moral, bukan alat kekuasaan. Tantangan kita sebagai generasi muda sekarang adalah bagaimana menghidupkan nilai-nilai Pancasila di tengah dunia digital dan derasnya arus globalisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari berbagai periode yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa lihat bahwa nilai utama Pancasila yang paling menonjol adalah semangat persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial yang selalu hadir di setiap masa, menjadi dasar bangsa ini untuk tetap berdiri kokoh di tengah perubahan zaman. Saya sebagai generasi muda merasa perjalanan panjang Pancasila mengajarkan bahwa nilai-nilainya harus terus dijaga lewat tindakan nyata. Pancasila bukan cuma untuk dihafal, tetapi untuk dijalankan, mulai dari hal sederhana seperti menghargai perbedaan pendapat, bersikap jujur, hingga berperilaku adil dalam keseharian termasuk di media sosial. Kalau kita bisa menerapkan nilai-nilai itu, berarti kita ikut menjaga semangat Pancasila tetap hidup di zaman sekarang ini. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.